waktunya buat makan-makan di restoran, kangen juga. Tapi jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker. Sip deh, yuk. Makanya guys, jangan lengah. Tetap harus ngikutin protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tapi emang sih guys, gara-gara corona, banyak gaya hidup warga yang berubah. Termasuk cara berbisnis. Dan bisnis kuliner menjadi salah satu yang terdampak guys. Nah, ada nih bentuk adaptasi di tengah pandemi dari bisnis ini. Yaitu bikin paket makanan pre-made atau pre-packet. Menu-menu makanan dibikin setengah jadi. Dan proses finishing menjadi makanan siap santap dilakukan oleh konsumen. Tenang, nggak ribet kok. Yang pasti kalian masih bisa mendapatkan menu yang fresh from the kitchen. Biasanya pembeli harus PO dulu, alias pre-order. Baru deh tentuin tanggal kirimnya. Nah, di Samara Resto ini ada sekitar 20 menu yang dibikin konsep pre-packet. Salah satunya udang salted egg dan ikan kakap pranem sauce. Bahannya ada udang, tepung terigu, tepung panir, dan telur ayam. Untuk salted egg terdiri dari telur asin dan daun kari, serta si pedas cabai rawit. Sementara bahan untuk membuat ikan kakap sambal Bangkok terdiri dari kakap, tepung terigu, saus Thailand, dan mangga muda. Kedua menu ini prinsipnya sama sih guys. Bahan-bahan segar disiapkan dulu, dibersihkan, dipotong, dan dimarinasi dulu. Setelah itu, siapkan seasoning. Lalu gorengin dengan minyak berlimpah atau deep fry. Kalau untuk pre-packet, gorengnya jangan terlalu lama guys. Setengah matang aja lah. Jadi nanti pembeli tinggal goreng lagi dan langsung disajikan hangat. Oh iya, saus salted egg-nya bukan perisa loh. Bikin dari telur asin beneran nih. Mantap lah pokoknya mah. Kemasan menu pre-packet dilengkapi dengan instruksi penyajian. Kalau masih kurang jelas juga, kalian bisa lihat tutorial penyajian di sosmednya Resto guys. Tapi masa ngangetin makanan aja nggak bisa sih guys? Kalau nggak bisa masak mie instan sih, aku percaya. Tuh guys, lihat. Bahkan seutuh-utuhnya ikan itu dimarinasi dan digoreng. Kalau masak sendiri, tentu beda sensasinya. Nah, sekarang Kak Alisa mau nyobain masak menu pesanannya. Kita udah siap di area piknik dengan pre-packet foodnya. Yeay! Kalau bisa dilihat, ini ada udang saus telur asin. Lapar. Tapi belum dimasak. Terus juga setelah ini ada spaghetti rainbow. Ada pelangi di matamu nggak sih? Jadi ini yang penting ada ice gelnya nih. Karena ini bisa bertahan kurang lebih 12 jam dalam suhu ruangan. Mantap deh Kak Alisa. Kuy, langsung deh kita masak. Jadi guys, karena semua sudah setengah jadi, kita tinggal cemplung-cemplung aja nih. Mirip kayak masak makanan instan gitu. Instan, tapi nggak instan. Hahaha. Spagettinya tinggal direbus. Niat banget Kak misa-misain warnanya. Biar tampilannya tetap kece ya Kak. Iya. Lanjut cheese sausnya dipanasin bentar. Terakhir, tinggal tuang saus ke spagettinya. Bikin ngiler nggak sih? Tahan. Ini cuma ujian. Hahaha. Masih ada satu lagi nih guys. Kali ini giliran udang salted egg-nya. Stepnya sama kayak yang dibikin chef. Tinggal digoreng di minyak panas berlimpah alias deep fried. Terus panasin sausnya. Terus campur deh udangnya. Wanginya nggak sanggup deh. Pengen cepet-cepet makan. Ayo dong cepet matang. Udah jadi. Yeay, ayo kita makan. Jangan dulu. Kita taruh dulu di atas piring masih panas. Tada, ini dia udang saus telur asin dan juga spaghetti rainbow-nya. Premium food at your home. Duh, lapar-lapar makin baper deh ah. Lihat si kakak ngunyah terus. Kalau udah pre-packet gini mah, nggak ada istilah nggak jago masak. Iya kan? Semua orang bisa masak. Tinggal ikutin instruksi dan niat yang kuat. Hehehe. Eits, jangan lupa dessertnya. Ada Choco Box avocado dan durian.
Wih, seger deh. Resto di bilangan Cibubur ini udah running sejak 2015. Salah satu inovasi yang dimunculkan di masa pandemi, ya prepacked food ini, yang akhirnya dihandle oleh Central Kitchen Samara Food. So, pelanggan bisa menikmati makanan di resto, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan hari ini aku lagi mau petualangan mencari Odading. Wow, kece banget ya guys. Ragam kuliner Nusantara bisa jadi inspirasi konten face art. Ada sate, pempek, bakso juga ada nih. Please welcome Nia Ingrid, konten kreator face art atau face painting yang belakangan makin hits dengan tema makanan. Berkah pandemi buat Nia Ingrid ternyata berupa ide dan waktu luang guys. Di masa awal pandemi, Kak Nia menggunakan dengan menjadikan wajahnya sendiri sebagai kanvas. Tujuannya buat berbagai macam kuliner dan menjadikannya konten di Instagram. Kok kepikiran ya? Selain menyiapkan peralatan face art, peralatan untuk konten juga ia siapkan guys. Mulai dari lighting sampai backdrop dengan warna yang matching. Ada juga properti tambahan kayak mangkok plastik ini. Kalian tahu nggak sih Nia Ingrid sekarang mau bikin apa? Hayo tebak. Ini minuman dari Sulawesi Selatan, pakai pisang dan es. Ada yang tahu? Yap, pisang hijau khas Makassar. Pertama-tama, buat sketsa dulu guys. Lanjut kasih warna putih sebagai warna dasar. Dasar putih bertujuan agar warna lainnya akan lebih timbul. Menurut Kak Nia, yang berprofesi sebagai makeup artist, ide ini muncul karena doi suka dengan makanan dan selalu ada cerita di balik makanan. Jadi di setiap konten yang ia buat, captionnya berisi cerita tentang makanan. Oh iya, cat yang digunakan yaitu cat khusus face painting berbasis air atau water base. Kuasnya juga beragam guys, menyesuaikan bentuk yang akan dibuat. Yang jelas, kuasnya yang aman buat wajah. So pasti skill makeupnya juga berperan andil ya guys. Tapi nggak cuma makeup artis, Nia juga punya basic makeup karakter. Doi aktif di belakang layar teater kampus sejak tahun 2012. Namun diakui juga kalau face art ini lebih rumit karena banyak detail yang butuh ketelitian. Pengennya sih setiap konten food face art bikinannya bisa bikin orang ngiler gitu guys. Hihihi. Face art atau face painting sendiri emang bukan hal baru ya guys. Misalnya saat Halloween, erat dengan riasan wajah bertema seram. Bahkan beribu-ribu tahun sebelum Masehi, face painting dan body painting kerap digunakan dalam upacara adat, peperangan, atau sebagai identitas. Bahkan ada yang permanen, yang menjadi cikal bakal tato. Nah, kalau face art ini sifatnya temporer ya guys, alias bisa segera dihapus. Manfaat dari membuat face art bagi kesehatan sama halnya dengan membuat karya seni lainnya guys, yaitu dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan kreativitas, melatih koordinasi otak, juga melatih konsentrasi. Bagus enggaknya sih, relatif ya guys, belajarnya juga berproses. Yang penting adalah passion alias minat. Sebelum aktif makeup karakter di teater kampus tahun 2012, Kak Nia juga hobi gambar dan melukis. So, udah lebih dari 8 tahun doi ngasah skillnya. Padu padan warna yang satu dengan yang lain supaya warna akhir mirip dengan objek aslinya. Teknik menggunakan kuasnya juga nggak sembarangan guys, supaya menghasilkan detail tekstur dari makanan. Kalau tekstur nggak cukup dibikin dengan cat, Kak Nia biasa pakai item tambahan, seperti daun atau kapas. Berbagai proyek dari produk pun kerap ia kerjakan, dari produk makeup sampai produk kuliner. Di sisit, es pisang hijaunya udah jadi. Ada yang di mangkok dan ada yang di muka.
Untuk membuat face art bertema makanan, butuh waktu yang beragam. Mulai dari 3 jam sampai belasan jam, tergantung tingkat kesulitannya guys. Anyway guys, berapa lama pun waktu berlalu, kalau yang dilakukan adalah hal yang disukai, pastinya nggak akan berasa ya guys. Nah, itu dia face art bersama ya Ingrid. Halo guys, sekarang aku lagi di stasiun Cawang dan sekarang aku mau jalan-jalan ke Bogor. Nah, kalian mau tahu aku kemana? Ikutin aku ya, aku mau ke Bogor Rasa Bali guys. Guys, apalah daya jiwa yang lelah karena corona meronta-ronta, jadinya butuh setitik angin surga. Macem Dina nih guys, Jakarta Bogor pakai kereta, protokol kesehatan tetap dijaga ya, jaga jarak dan pakai maskernya. Touchdown di stasiun Bogor, gak usah pakai lama, lanjut order taksi online. Total waktu tempuh dari Jakarta ke lokasi staycation Dina kurang lebih 90 menit aja guys. Mengusung konsep tradisional kontemporer, ornamen dan dekorasinya erat dengan unsur alam yang diwakilkan berbagai furnitur berbahan kayu. Kalau udah nyampe, leyeh-leyeh bentar di kamar boleh lah ya. Mayan kan, ngurangin pegel-pegel. Eits, tapi jangan kelamaan di kamar dong. Masa kesini mau selonjoran doang sih? Tuh, di luar ada kolam dan pesawahan. Sawah ini sengaja dikelola supaya suasananya makin terasa tradisional. Mirip-mirip di Ubud Bali guys. Dalam 1 tahun, sawahnya bisa dipanen sebanyak 3 kali. Kebetulan pas Dina datang, padi sedang menguning. Tandanya padi akan dipanen. Kalau urusan isi perut, gak usah khawatir guys. Salah satu kuliner khas yang layak dieksplor adalah gurame sambal kecombrang. Ikan gurame dipotong, dibersihkan, lalu dimarinasi. Kemudian digoreng deep fried di minyak panas. Untuk sambalnya, bahan-bahannya adalah tomat, sereh, bunga kecombrang, bawang merah, daun jeruk, dan tomat hijau. Ada juga cabai Jawa dan cabai merah. Kemudian disiram minyak panas, lalu diaduk-aduk supaya aromanya keluar. Bahan-bahan yang digunakan wajib bahan yang segar ya guys, agar menghasilkan cita rasa terbaik. Kalau untuk minumannya ada wedang ronde yang hangat-hangat dengan air jahe dan gula merah. Satu lagi nih, rujak sambal bunga kecombrang. Bikin rasanya jadi khas dan unik. Bunga kecombrang pada sambal memberikan cita rasa asam pedas yang segar dengan aroma yang tajam. Nah guys, sekarang makanannya udah ada nih. Nih, ini ada gurame sambal kecombrang, ada rujak sambal kecombrang juga, dan wedang ronde. Makan dulu ya guys. Ngiler nggak sih? Ikan gurame yang padat berisi dicocol ke sambal yang segar dengan aroma yang kuat dan pastinya pedas. Guys, tahu nggak sih? Bunga kecombrang mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Efek antioksidan kecombrang sangat kuat karena kecombrang mengandung senyawa flavonoid, yaitu salah satu senyawa yang membantu menangkal kerusakan sel dalam tubuh. So, kecombrang juga dijuluki sebagai tanaman anti kanker. Mantap nggak tuh? By the way, staycation kayak Dina gini kerap jadi pilihan aktivitas untuk stress release ya guys. Karena cukup dengan stay di satu tempat dan menikmati suasana yang ada. Selain itu, staycation dipilih saat liburnya nggak bisa lama-lama dan nggak bisa jauh. Kayak Dina inilah yang cuma geser sekitar 50 km dari Jakarta. Lumayan, bisa bikin rileks sejenak.
Nggak mau makan ikan, tenggelamkan. Guys, kata-kata tenggelamkan emang ngehits banget di masa kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti saat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Walau beliau udah nggak menjabat, jargonnya masih dikenang. Udah kayak mantan terindah ya guys. Tapi kita nggak mau bahas Bu Susi nih. Kita mau bahas ikannya, khususnya ikan kobia. Hayo, udah pernah denger belum? Hai, jadi hari ini aku mau makan ikan gabus laut. Tahu nggak sih ikan gabus laut itu apa dan rasanya gimana? Penasaran kan? Yuk ikutin aku aja. Guys, ikan kobia juga dikenal sebagai gabus laut. Ikan ini juga punya beberapa nama lain, seperti black kingfish, black salmon, dan lemon fish. Ikan kobia hidup di perairan beriklim hangat ke tropis, seperti di Samudra Atlantik Barat dan Timur, di seluruh Karibia, Samudra Hindia di lepas pantai India, Australia, dan di lepas pantai Pasifik Jepang. Sekarang ini banyak yang membudidayakan ikan yang bisa tumbuh hingga mencapai 70 kg. Dibanding salmon, ikan kobia mampu tumbuh 3 kali lebih cepat dengan tekstur dan kualitas yang mirip dengan salmon. Salah satu resto yang menyajikan olahan ikan kobia ya di sini ini guys, O Fish Resto. Setelah sempat tutup karena PSBB, resto di bilangan Serpong ini melayani dine-in dengan menerapkan protokol kesehatan. Kapasitas yang awalnya bisa menampung 60 orang, kini tinggal 50%-nya aja. Sebagai home of kobia ini, ada macem-macem olahan ikan kobia. Beberapa yang mau Neng Indah cobain ada kobia platter, kobia soup, dan koburg, burger dengan isian daging ikan kobia. Untuk main ingredient supnya sendiri, ada jamur champignon, wortel, irisan cabai, telur, nori, dory skin, dan tambahan lainnya. Gimana sih cara mengolah ikan yang katanya 11-12 sama salmon ini? Cus, perhatikan ya. Olah sayuran terlebih dulu. Tumis sebentar, lalu tambahkan ikannya. Masukkan air sampai semua terendam. Sambil menunggu, rebus telur di panci berbeda. Aduk supnya biar matang dan rasa merata. Tuang deh ke mangkuk. Jangan sampai ketinggalan telurnya. Kalau kobia platter lebih meriah lagi nih guys. So pasti ikan kobia jadi jagoannya. Ditemenin Salanova lettuce mix green and red, sambal kecombrang, sambal hijau, dan spicy mayo sauce. Kobianya ditos sampai betul-betul matang. Bolak-balik setiap sisinya biar matang merata. Biar makin seru, sebagian ikan kobianya digoreng dengan adonan tepung sampai berwarna keemasan. Ikan kobia satunya lagi digoreng dengan balutan adonan charcoal. Goreng sampai betul-betul renyah. Coba dengerin bunyinya tuh pas dipotong. Dari suaranya aja udah kebayang kerenyahannya guys. Kalau udah gini, tinggal di plating bareng Salanova lettuce dan sambal-sambalnya deh. Yummy yum. Sudah berasa kan lapernya? Tambah satu lagi deh biar nampol. Kali ini yang lebih praktis, kobia burger. Minumnya bisa pesen Dragon Prebiotics atau mocktail Walking on the Sunshine yang eye-catching. Hai, jadi makanannya kali ini udah datang. Di sini ada kobia platter, di sini ada kobia soup, terus di sini ada koburg, sama satu lagi Kapten Kobia. Takis deh kuy, kita mah liatin aja ikhlas kok. Supnya segar, anget, dengan porsi yang banyak dan rasa yang light. Proses sederhana emang paling cocok buat olahan kobia, supaya kandungan protein dan omega 3 di dalamnya tidak rusak dan bisa diserap maksimal oleh tubuh. Jadi ini apa yang recommended di sini. Ini ada sambal kecombrang dan ini ada sambal hijau. Ini kayaknya mantap banget sih sambalnya, pedesnya pasti. Gak sabar banget pengen nyoba. Kobia platter ini satu menu tapi lengkap deh guys. Ikan kobianya ada yang dipanggang, digoreng, dikasih tepung charcoal juga ada. Sambalnya juga macem-macem. Ada sambal kecombrang, sambal ijo, dan spicy mayo. Untuk seratnya ada Salanova lettuce. Mantap jiwa ini sih. Jangan lupa cobain burgernya juga. Guys, tekstur yang padat mirip ikan kakap dijamin bakal bikin kenyang.
Guys, tahu nggak sih, negara Jepang ternyata merupakan negara pengimpor kobe terbanyak di dunia. Pada tahun 2018 aja, nilai impornya sekitar 330 juta dolar Amerika. Sementara Amerika ada di urutan ketiga dengan nilai impor lebih dari 230 juta dolar Amerika. Ini sih amisnya amis cuan. Hahaha. Di Indonesia sendiri, produksi kobia baru sekitar 240 ton per tahun. Duh, masih kalah jauh ini sih. Apalagi dibanding Cina yang mencapai 36.000 ton per tahun. Pandemi belum berakhir guys. Banyak-banyak makan ikan supaya tubuh tetap sehat ya. Guys, saya cinta banget makanan Indonesia. Salah satu sate. Pakai saus kacang. Sudah makan. Sugoi geng Kisang, cinta banget ya sama olahan kuliner Indonesia. Apa aja dilahap pokoknya. Entah beneran cinta atau emang lapar nih. Hahaha. Enak sekali. Tunggu. Ini sate apa? Ini sate giga, Mas. Sate giga? Iya, sate giga. Panjang sekali. Iya, Mas, panjang. Aku mau coba. Gak boleh, Mas. Ini pesanan orang. Ini sedikit saja. Gak boleh, Mas. Ini pesanan orang. Panjang kan, jadi sedikit saja. Gak apa-apa ya, kalau di sini saja. Kamu siapa? Sorry, nama saya Genki. Aku mau coba makan. Gimana? Boleh aja, bisa. Tapi ada syaratnya. Syarat? Kalau mau, iya. Serius? Saya harus belajar. Sama saya. Saya bisa bantu. Oke. Saya orang Jepang. Bisa kerja keras. Oke. Mas. Siap. Boleh? Boleh. Oke. Coba. Aku bawa. Mari, Mas. Hati-hati. Widih, ini sate apa sate sih? Panjang banget. Tuh, Genki jadi penasaran guys. Pengen lihat proses pembuatannya. Oh iya guys, kenalin nih salah satu olahan sate yang ada di wilayah Cipocok Raya, Kota Serang, Banten. Namanya Sate Giga. Dari tampilannya, sate ini no kaleng-kaleng guys. Olahan sate dihidangkan dengan porsi yang sangat panjang, yaitu mencapai kurang lebih 1 meter. Konsep hidangan sate ini udah ada sejak 2 tahun lalu guys. Ada 8 varian rasa yang bisa kalian pilih. Wah, ini dagingnya? Ya, betul. Ini dagingnya. Silakan. Betul. Tahu nggak sih guys, sate giga tuh pilih ayam tanpa lemak. Iya. Jadi ini semua dagingnya? Betul. Wah, sehat. Yang ada kalau ada lemaknya dibuangin dulu lemaknya. Oh, tuh. oke. Baik. Saya boleh ikut? Silakan. Oke, gimana caranya? Guys, sate atau satai diduga berasal dari bahasa Tamil yang dibawa oleh pedagang makanan di Jawa sekitar abad ke-19. Hal ini berdasarkan fakta bahwa sate mulai populer pada abad ke-19 bersamaan banyaknya pendatang dari Arab, Muslim Tamil, dan Gujarat dari India ke Indonesia. Dari Jawa, sate kemudian menyebar ke seluruh pulau Nusantara yang menghasilkan beraneka ragam jenis sate. Akhir abad ke-19, sate kian populer hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand yang dibawa oleh para perantau dari Jawa dan Madura. Sama dengan pembuatan sate pada umumnya, sate giga juga mengandalkan sajian daging guys. Jenis daging yang dipilih yaitu daging ayam. Keistimewaan sate ini terletak pada proses pemotongan dagingnya. Bagian ayam yang dipilih hanya daging bagian paha aja guys, tanpa ada lemak dan kulit. Oh, guys, lihat. Wah, ini besar sekali. Kira-kira 3 cm. Wah, besar ya. Dan ini sugoi. Nek. Setelah itu, potongan daging siap untuk diberi bumbu khusus. Diamkan selama 1 malam di dalam pendingin hingga bumbu meresap. Oke, sekarang kita mulai tusuk. Oke, kita siap. Ya. Dalam sehari, setidaknya ada 50 kg daging ayam yang diolah. Oh iya, penikmatnya nggak hanya dari Banten aja, dari luar kota juga banyak. For your info ya guys, banyak artikel yang berkembang di dunia internasional yang selalu mengidentikan sate dengan bumbu kacang. Faktanya, istilah sate sendiri berarti potongan daging yang ditusuk bersama aneka bumbu. Jadi nggak harus selalu dengan bumbu kacang ya guys.
bagian daging ayam yang sudah dimarinasi dengan bumbu khusus, kemudian siap untuk ditusuk guys. Satu tusuk sate giga terdiri dari sekitar 15 potongan daging ayam. Oke, gimana? Udah des. Yang ke-9 spesial. Oke, gimana? Sudah, Apa? sini sudah siap. Oke. Sudah siap dibakar. Banyak sekali. Ya, Oh banyak. gitu. Bakar saja. Ganti, kenapa ganti? Ini berat banget. Berat banget Ya, ini dagingnya. Tinggal bakar. Oke, siap. Guys, talking about sate, ternyata kuliner Nusantara ini punya sejumlah fakta unik. Pertama, selain dikenal sejak abad 19, ternyata olahan sate sangat beragam guys, dengan rasa bumbu yang hampir sama. Kedua, potongan daging yang kecil ternyata memiliki kaitan erat dengan masyarakat Indonesia yang dari dulu sangat gemar olahan daging matang. Jadi potongan kecil daging dirasa pas untuk mempercepat kematangan. Fakta unik berikutnya, sate kerap kali disantap dengan makanan pendamping, mulai dari lontong, nasi, kuah, hingga kerupuk. Terakhir, sate tersebar di seluruh Nusantara dengan ciri khas daerah masing-masing. Gimana rasanya? Enak sekali. Bumbu ini enak sekali. Iya dong, karena bumbu rahasia. Bumbu rahasia ya. Iya. Udah kan? Ah? Kita simpan di sini. Yes. Oke. siap. Olahan sate yang sudah matang, kemudian ditambahkan bumbu. Untuk kali ini, ada 4 varian rasa yang bakal Genki cobain. Ada rasa lada hitam, barbecue, original atau saus kacang, dan keju mozzarella. Oh iya guys, ada yang unik dari penyajian sate ini, yaitu ditata di atas bilan bambu dan dilapisi dengan daun pisang. Woi. Gimana? Bagus. Oh, panjang. Panjang. Oke. Wah, nggak bisa sabar. Kita makan apa ya? Minggu. Secara tekstur, sate giga lebih lembut guys dibandingkan dengan sate pada umumnya. Proses marinasi bumbu yang dilakukan membuat rasa sate giga ini semakin enak, gurih, dan juicy. Lokasi ini buka setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Satu porsi sate giga dibanderol mulai dari Rp40.000 aja guys. Ini kamu. Aku imagine mau ini sate Indonesia banget gitu. Karena di Jepang nggak ada yang rasa manis. Jadi ini rasanya Indonesia banget. Enak sekali. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Dan jangan lupa tetap jaga jarak ya. Oke, dadah!